Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap kali kita ibadah, kita disuruh untuk mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah, mencari kasih sayangnya Allah. Ibadah bukan untuk mendapatkan surga, tapi carilah ridhonya Allah, ridhonya Allah, ridhonya Allah. Rahasianya secara ilmiah bagaimana? Ini jawabannya. Kalangan ilmuwan modern menemukan bahwa di dalam otak manusia terdapat zat anestetik atau zat pembius. Tekniknya, jika rasa sakit sampai di luar batas, maka otak akan mengeluarkan zat pembius sehingga rasa sakit pun hilang atau tidak terasa. Hal ini merupakan salah satu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia. Mereka juga menemukan bahwa ada portal pada jalur aliran sistem pencernaan yang mencegah rasa sakit sampai ke otak. Karena itu, ketika manusia berusaha mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah, mencari kasih sayangnya Allah, dan merasa bahagia dengan usaha ini, maka rasa sakit tidak akan pernah sampai menyerang otak. Subhanallah. Ada banyak kasus dalam sejarah Islam yang membuktikan tesis ini. Ada seorang sahabat yang terpotong tangan kanannya, namun tetap tegar memegang panji-panji pasukan Islam dengan tangan kirinya. Kemudian ketika tangan kirinya terpotong, dipegangnya panji tersebut dengan kedua lengan atasnya. Pertanyaannya, kemanakah gerangan rasa sakit pada sahabat itu? Mengapa ia tidak merasa sakit padahal tangannya terpotong kedua-duanya? Inilah yang baru ditemukan oleh para ahli. Mereka menegaskan bahwa di dalam otak manusia ada portal-portal rasa sakit yang terletak di ruas masuk jalur rasa sakit dan selokan saraf yang tidak lain adalah bagian akhir saraf menuju jaringan saraf tulang belakang, menuju
tubuh di bawah ranjang mata, dan berakhir di pusat otak. Inilah jalur rasa sakit. Jalur-jalur ini terkadang bisa tertutup sehingga menghalangi masuknya rasa sakit ke otak. Portal-portal ini dikontrol oleh beragam faktor psikis seperti kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan akan menang dan hidup bahagia. Lebih dari itu, jika rasa sakit tidak bisa lagi ditahan oleh portal-portal ini, maka otak dengan sendirinya akan mengeluarkan zat pembius untuk mengkikis rasa sakit yang timbul. Karena itu, orang yang bercita-cita besar, berobsesi agung dan tegar berusaha, tidak akan menghiraukan bermacam rasa sakit yang membuat setiap manusia jatuh limbung, sebab keimanan adalah kekuatan yang besar, yang luar biasa. Subhanallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban, 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 marhaban ya nur al-aini, marhaban Jandal Husaini. Dalam otak manusia terdapat zat pembiusnya, zat anestetik namanya, ibadah cari ridhonya. Marhaban, 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 marhaban ya nur al-aini, marhaban Jandal Husaini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke medan perang di Asia Timur dengan komando Khalid bin Walid. Khalid lantas meminta tambahan bala tentara kepada Khalifah, mengingat pasukan musuh berjumlah 130.000 pasukan, sementara tentara muslim hanya berjumlah sekitar 3.000 pasukan. Ini jelas-jelas jumlah yang tidak seimbang, 130.000 melawan 3.000 pasukan. Khalid pun menanti-nanti pasukan tambahan sekitar 5.000 atau 3.000 orang. Ketika tengah menunggu-nunggu, seorang laki-laki bernama Qaqqa bin Amru datang membawa surat. "Mana bala bantuannya?" tanya Khalid. "Sayalah bala bantuan itu," jawab Qaqqa bin Amru. "Kamu?" Khalid lantas membuka surat dari khalifah yang berbunyi, "Dari Abu Bakar untuk Khalid, Alhamdulillah ilaika. Khalid, aku mengirim untukmu 1 orang. Demi Allah yang tiada Tuhan selain dirinya, sesungguhnya pasukan yang di dalamnya ada Qaqqa bin Amru tidak akan terkalahkan." Ternyata benar adanya. Kemenangan perang sengit ini pun diraih berkat Qaqqa bin Amru, sebab 1 orang yang beriman setara dengan 1.000 orang.
Sedangkan 1000 orang yang tidak memiliki keimanan hanya seperti kotoran kuku. Ini adalah manifestasi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ciptakan otak dengan kemampuan sedemikian rupa sehingga bisa mengeluarkan bahan yang membius dirinya ketika rasa sakit sampai pada batas yang melebihi kekuatan. Dia ciptakan juga pintu-pintu pada jalur rasa sakit menuju ke otak yang dikendalikan oleh berbagai faktor psikis, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, obsesi yang luhur, obsesi yang agung, serta cara yang mulia. Dan inilah obat paling mujarab, paling ampuh yang mengurangi beban rasa sakit dari diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Di dalam hadis lain dikatakan bahwa innallaha la yadfa'u bil mu'mini as-solih an mi'ati ahli baitin min jironihi bala'an. Sungguh, kata Allah, akan menolak bala dari 100 keluarga yang ada di sekitarnya sebab adanya satu orang mukmin yang solih. Berarti satu orang mukmin yang solih mampu untuk menolak bala keluarga yang ada di sekitarnya. Tetangganya ada 100 keluarga. Kalau satu keluarga isinya 5 orang, berarti satu orang mukmin yang solih mampu untuk menolak bala 500 orang. Subhanallah. Inilah luar biasanya niat mencari ridho Allah, mencari ridho Allah, mencari ridho Allah akan diberi kualitas kekuatan Allah 1000 kali lipat dari niat yang hanya sekedar untuk mencari surga. Ya Nabi salamun alaika, Ya Rasul salamun alaika, Ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. Satu orang yang beriman sungguh-sungguh kuat iman. Satu orang yang beriman sungguh-sungguh kuat iman. Sungguhlah dia setara 1000 mukmin biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadikanlah setiap amal dan ibadahmu hanya untuk Allah semata. Jadikanlah amal dan ibadahmu ikhlas hanya untuk Allah, tidak ditukar dengan fasilitas dunia dan akhirat. Jadikan amal dan ibadahmu ikhlas hanya untuk mengharap ridho dan cinta Allah. Boleh saja orang beramal untuk mendapatkan kemudahan dunia, agar usahanya maju, rezekinya melimpah dan kaya raya, agar hatinya tenang, keluarganya rukun dan hidupnya bahagia, agar sehat, selamat dan terhindar dari segala mara bahaya.
Boleh juga orang beramal untuk mendapatkan kemudahan akhirat, dihindarkan dari siksa kubur dan azab neraka, dimudahkan semua perjalanan akhiratnya, mendapatkan surga dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Lebih boleh lagi beramal untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah. Tak peduli urusan dunia, karena dunia sudah diatur oleh Allah. Dunia tidak berputar dengan sendirinya. Allah selalu memberikan yang terbaik walau tanpa diminta. Kalau Allah tidak memberi, tandanya tidak baik bagi hamba. Tak peduli urusan akhirat, karena akhirat adalah makhluk Allah. Ibadah tidak mengharapkan surga, bukan pula takut neraka. Walau Allah tak menciptakan surga dan neraka, Allah tetap wajib disembah. Ada kekasih Allah ditimpa ujian tidak mengeluh, diberi nikmat dunia tidak tertarik, diancam neraka tidak takut, ditawari surga tidak bergeming. Kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, lantas apa maumu? Aku mau Engkau ya Rabbi. Ada kekasih Allah bermunajat, ya Rabbi, bila Kau perintahkan aku untuk masuk ke neraka, aku tidak akan menolak. Tapi bila Kau suruh aku ke surga, sedangkan Kau tidak mau menjengukku di surga nanti, maka aku akan menolak. Apalah artinya kenikmatan surga bila hamba tidak bisa menatap wajah-Mu ya Rabb. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Allahu Allah salawatullah alaika. Jadikan amal ibadah semata hanya untuk Allah. Jadikan amal ibadah Allahu Allah, sungguh ikhlas untuk Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila kau mengenal Allah, maka kau akan mencintai Allah. Bila kau mencintai Allah, kau akan bisa jaga jarak dengan dunia. Kenali Allah dari curahan kasih sayangnya. Allah memberi walau tanpa kau minta. Allah memberi walau kau baru bergerak ingin di dalam hati. Allah memberi melebihi dari apa yang kau harapkan. Allah memberi sebelum tanganmu kau turunkan. Allah memberi sesuai kesukaan dan seleramu. Allah memberi tanpa harap imbalan apapun darimu. Allah memberi pada setiap saat dan pada setiap tempat. Allah memberi dan akan selalu memberi sampai di surga nanti. Kenali Allah dari limpahan nikmatnya. Bila kau hitung nikmat Allah, maka
tidak akan bisa terhitung. Allah ciptakan alam dan tata surya untuk kita, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, semuanya untuk kita. Bumi untuk berpijak, matahari untuk penerang, bumi sumber makanan, airnya diminum, udaranya dihirup. Semua tumbuhan, sayuran dan buah-buahan bisa dipetik. Binatang darat, air dan udara yang halal bisa disantap. Allah limpahkan jutaan nikmat sejak kau masih dalam kandungan. Allah limpahkan jutaan nikmat sejak kau masih kanak-kanak. Allah limpahkan jutaan nikmat padamu sampai akhir hayat. Bila dengan banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepadamu, kau belum mau ibadah pada Allah juga, maka Allah akan turunkan ujian agar kau mau beribadah. Bila dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan, kau belum mau mendekat pada Allah juga, maka Allah akan tarik dengan rantai ujian agar kau kembali kepadanya. Bila dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan, kau belum mau belajar mencintai Allah juga, maka Allah ingatkan dengan ujian agar kau bisa mencintai Allah. Mengapa tidak belajar mencintai Allah? Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Bila kau mengenal Allah, engkau akan cinta Allah. Bila kau mengenal Allah, engkau akan cinta Allah. Bila kau mencintainya, kau jaga jarak dunia. Bila kau mencintainya, kau jaga jarak dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sayangilah perutmu. Perut itu perutmu sendiri. Bila kau sayang pada perutmu sendiri, maka kau akan sayang pada dirimu sendiri. Makanlah secukupnya, seperlunya, agar perut tidak lelah. Makanlah sedikit tapi bergizi, agar perut tidak lelah. Makanlah makanan yang segar, baik dan halal. Makanlah sedikit suapan, banyak kunyahan, lunak dan lembut. Makan itu agar kuat, bukan untuk kepuasan. Kebaikan ada pada sedikit makan, sedikit bicara, dan sedikit tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit. Sehari lapar, sehari kenyang, agar perut bisa istirahat. Puasa itu menyehatkan. Banyak waktu perut bisa istirahat. Mengisi perut sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga lagi untuk udara,
agar bisa bernafas. Banyaknya penyakit bersumber dari banyaknya makanan. Ragamnya penyakit bersumber dari aneka macamnya makanan. Jangan rusak perutmu. Jangan makan makanan yang keras dan minuman keras. Jangan makan makanan yang terlalu pedas, asam dan panas. Jangan makan makanan yang haram dan syubhat, sumber petaka. Jangan makan makanan orang yang pelit, sumber penyakit. Jangan penuhi perut, pencernaan tidak jalan. Jangan makan terus, menggiling terus menerus, akan lelah. Tenaga terkuras, tubuh lelah, mata mengantuk, malas ibadah. Bila mengisi perut kebanyakan, kau akan sakit. Bila kau sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Bila tubuh sakit, maka semua aktivitas kerja berhenti. Bila tidak bekerja, maka tidak mendapatkan nafkah dan karya. Bila tidak mendapatkan apa-apa, maka hidup akan sia-sia. Mengisi perut berlebihan membuat hidup mubadir tanpa kemanfaatan, tidak berguna. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Kau sayangilah perutmu, kau akan sayang dirimu. Makan untuk kekuatan ya Rasulullah, bukan untuk kepuasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lemah lembut itu menarik. Lemah lembut itu sumber daya tarik. Lemah lembut itu kekuatan untuk menaklukkan banyak orang. Allah itu maha lemah lembut. Alam ini selalu taat pada kehendaknya. Semua makhluk selalu patuh pada kehendaknya. Para nabi dan rasul itu lemah lembut, dicintai, disayangi, dan dipatuhi oleh semua umatnya. Andai para nabi dan rasul itu kasar, mereka akan ditinggalkan oleh umatnya. Para guru dan kiai itu lemah lembut, dicintai, disayangi, dan dipatuhi oleh semua jamaahnya. Andai para guru dan kiai itu kasar, maka mereka akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Para pemimpin itu lemah lembut, dicintai, disayangi, dan dipatuhi oleh semua rakyatnya. Andai para pemimpin itu kasar, mereka akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Para pengusaha itu lemah lembut, dicintai, disayangi, dan dipatuhi oleh semua karyawannya. Andai para pengusaha itu kasar, maka mereka akan ditinggalkan karyawannya. Seorang ayah
kepala keluarga itu lemah lembut, dicintai, disayangi, dan dipatuhi oleh anggota keluarganya. Andai seorang ayah itu kasar, maka dia akan ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di negeri Taif, beliau ditolak. Penduduk Taif mengusir dan melempari batu sampai kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah. Malaikat Jibril alaihissalam turun akan menghancurkan penduduk Taif. Rasulullah melarangnya. Rasulullah lemah lembut dan berdoa untuk mereka. Dan sekarang Taif menjadi negeri yang muslim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lemah lembut kekuatan, banyak orang ditaklukkan. Lemah lembut kekuatan, banyak orang ditaklukkan. Allah itu maha lembut, semua makhluk patuh turut, semua makhluk patuh turut. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi